Iya. Oke. Oke, kita bilang kita sudah level Asia. Sekarang treatmentnya terhadap tim Asian Games level Asia belum. Nah sekarang pertanyaan saya, pendekatan kita terhadap tim Asian Games level Asia nggak? Enggak, menurut saya sih. Enggaknya di mana? Pembelian pemain. Kan kalau kita fokus, let's say 2018 nih, kita mengirimkan tim terbaik nggak di Asian Games ketika kita tuan rumah? Tim Apakah terbaik. itu karena bukan Asian Games agenda FIFA, Tom? Makanya kan, kenapa harus dijadikan excuse? Kenapa harus dijadikan alasan pembenaran? Waktu Asian Games di kita 2018, kita fokus nggak tim sepak bolanya? Fokus kan? Iya. Maka kalau kita bicara tentang konsistensi Asian Games levelnya itu adalah hal yang ingin kita capai, tim terbaik nggak yang harusnya dikirim? Tim terbaik kan? Tapi karena tidak ada perencanaan yang cukup matang, ada bentrokan jadwal yang padat dengan kemarin, maka yang dikirim bukan yang lolos Piala Asia kemarin kan? Atau kita menghadapi Hong Kong. Makanya saya bilang ini agak lebih enak bagi pemain. Tapi permainan tentunya harus dirubah dengan cara kalau bermain seperti kemarin, sulit kita untuk bisa berbuat banyak. Tentunya dengan permainannya monoton, ya agak membosankan melihat kita bermain. Ya memang sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan tim U23 kita yang tampil di Solo. Tetapi tugas Indra Safri ini dia sudah mengatakan dia akan mencoba untuk memperbaiki, untuk meningkatkan permainan tim nasional kita, memotivasi tim ini untuk bisa bermain lebih baik lagi menghadapi Uzbek di babak 16 besar, apalagi dengan kehadiran seorang Ramadhan Sananta. Ini tentunya yang akan membuat kubu tim U24 sana ya mungkin agak lain setelah mendengar kabar bahwa Ramadhan akan langsung datang ditemani oleh Pak Sumarji. Inilah cara berpikir federasi kita pada tim nasional gitu loh. Jadi bahwa kalau ini kurang baik, memang menurut saya sih dari sisi persiapan pun memang tidak maksimal. Gitu. Ini level Asia, Asian Games, tapi tidak didekati, tidak ditreatment secara level Asia. Gitu. Kemarin kita bergemuruh bahwa kita sudah level Asia, sudah bergemuruh tuh, heboh kan. Tapi begitu main di level Asia, Asian Games berikutnya melorot kan, konsistensinya nggak ada. Gitu. Di mana mulainya? Di cara berpikir. Apa cara berpikir itu? Asian Games 2018 kita fokus nggak mempersiapkan timnya? Fokus karena kita tuan rumah kan. Betul. Jadi persoalan fokus mempersiapkan tim, prioritas, konsentrasi atau mengutamakan itu karena faktor Asian Games atau faktor kita tuan rumahnya? Ah iya betul juga. Eventnya kan sama Asian Eventnya Games. sama, benar. Cuma posisinya kita bukan tuan rumah. Ya. Saat kita tuan rumah kita all out kan, semua kekuatan keluar. Kok kenapa sekarang semua kekuatan tidak keluar? Benar. Nah ini semua harus jelas kepada para pemain Indonesia. Tapi saya melihat para pemain Indonesia hanya berlari, semangat juangnya luar biasa. Gak perlu diragukan lagi. Tapi kan seperti yang berkali-kali telah saya jelaskan, bahwa modal semangat juang itu gak cukup. Harus juga yang ada namanya permainan secara taktis. Nah itu tidak terlihat dalam permainan Indonesia. Dan memang Korea Utara cuma menang dengan skor 0-1. Jadi jika teman-teman tidak menonton pertandingan ini, mungkin, saya ulangi lagi, mungkin kalian akan mengira bahwa Indonesia sebetulnya mainnya bagus, kalahnya juga cuma tipis. Nah jika kalian berpikir seperti itu, coba kalian nonton lagi pertandingan ini. Atau tanyalah ke teman kalian, cara bermain Indonesia itu seperti apa. Kalau menurut saya Indonesia beruntung, cuma kalahnya 0-1. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini secara perlahan mulai menunjukkan kembali tajinya di kancah persepakbolaan benua Asia. Sejak ditangani oleh Shin Tae-yong, perlahan skuad Garuda mulai menunjukkan peningkatan kualitas pada performa mereka. Tak hanya timnas Indonesia senior, skuad Garuda muda yang ditangani langsung oleh Shin Tae-yong pun menorehkan catatan impresif. Terbaru, Shin Tae-yong sukses menorehkan sejarah baru dengan timnas Indonesia U23, di mana untuk pertama kalinya skuad Garuda muda itu berhasil lolos ke Piala Asia U23. Bukan hanya itu, Shin Tae-yong juga menjadi pelatih pertama yang berhasil mencatatkan sejarah ketika dirinya sukses membawa timnas Indonesia U20, U23 dan senior lolos ke Piala Asia. Maka dari itu, hasil kerja keras Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia terbukti berhasil. Kombinasi pemain muda, pemain keturunan dan para pemain lokal yang ia racik terbukti membuahkan hasil yang positif. Kini sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi,
menjadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia di berbagai level. Nama seperti Jordi Amat, Mark Klok hingga Sandy Walsh terbukti menjadi pemain penting di skuad Garuda Senior. Sementara itu ada nama Ivar Jenner, Elkan Bagot dan Rafael Struijk yang juga menjadi bagian penting timnas U23. Pasalnya, Sintayong sendiri tidak sembarangan menentukan pemain mana yang harus dinaturalisasi. Dengan sangat teliti, dirinya mencoba untuk melihat kualitas serta cara bermain dari para pemain keturunan Indonesia itu sebelum dinaturalisasi. Para pemain keturunan yang sudah memperkuat timnas Indonesia saat ini dinilai sebagai para pemain grade A atau yang terbaik. Bahkan masih ada sejumlah rumor yang mengatakan beberapa pemain keturunan Indonesia grade A lainnya tertarik untuk dinaturalisasi dan berpeluang untuk merubah kewarganegaraannya. Beberapa di antaranya seperti J.I.Z., Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dikabarkan berpeluang untuk dinaturalisasi. Terkait keberhasilan Sintayong meracik skuad timnas Indonesia dengan mengkombinasikan pemain lokal dan pemain naturalisasi itu mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya berasal dari sebuah media di Jepang yang memuji kualitas dari timnas Indonesia sekarang. Melansir dari salah satu artikel media Jepang bernama Football Tribe, timnas Indonesia disebut mulai menjadi lawan kuat di Asia yang perlu diwaspadai. Dikatakan meski timnas Indonesia berada di ranking FIFA yang cukup rendah, namun tidak bisa dianggap remeh. Tergabung bersama di dalam grup D Piala Asia, Jepang menilai kalau Indonesia adalah lawan yang harus diwaspadai, bukan tanpa alasan. Media Jepang, Football Tribe mengungkapkan betapa berbahayanya strategi yang sedang disiapkan Sintayong di timnas Indonesia. Mereka mengatakan kalau strategi naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong membuat kekuatan skuad Garuda bakal menjadi ancaman besar dalam Piala Asia. Mereka juga menyoroti nama-nama pemain naturalisasi yang sedang ditargetkan oleh Sintayong dan PSSI seperti J.I.Z., Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang bakal menambah kekuatan timnas Indonesia bila berhasil dinaturalisasi. Bukan cuma itu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menganggap kalau grup D memiliki persaingan yang cukup ketat. Dirinya mengaku kalau tidak mau meremehkan lawan-lawan Jepang yang ada di grup D termasuk timnas Indonesia. Saya pikir semua grup itu sulit. Menurut saya kami berada di grup yang sangat sulit, kata Moriyasu, dikutip dari Soccer King. Meski memiliki perbedaan kualitas dan pengalaman yang cukup jauh, Moriyasu mengatakan kalau mereka masih perlu kerja keras untuk lolos dari grup D dan bersaing meraih gelar juara Piala Asia 2023. Kendati diunggulkan, Moriyasu menyadari bahwa negara-negara lain memiliki kualitas yang tak kalah bagus, termasuk Indonesia. Jadi saya pikir kami juga harus mengambil langkah dan mempersiapkan diri dengan baik, ujarnya. Saya pikir kami harus mewaspadai semua tim. Kami harus melakukan analisis agar dapat mengetahui kekuatan sendiri dan mempelajari kekuatan lawan, katanya.